Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk tetap membawakan ajaran kebaikan walaupun secara daring seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliaulah yang telah mengangkat kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini bukanlah saya ingin mengajari ataupun menggurui teman-teman sekalian, tapi saya teringat akan sabda Rasulullah yang mengatakan, Balighul anni walau ayya, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Pada kesempatan kali ini saya sekelompok akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Memaksimalkan Waktu. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan oleh orang-orang sekarang ini. Kalau berbicara tentang kata sibuk, siapa sih orang di dunia ini yang tidak sibuk? Semakin tinggi derajat, pangkat dan status sosial seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan dan kesibukan yang ia hadapi. Maka dari itu, gunakanlah waktu kita sebaik mungkin, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yakni kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nikmat dan karunia yang sering diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah waktu. Sampai-sampai Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah atas nama waktu, yakni wadduha, wal fajar, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ahammiyatus syai', sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Hidayatul Hidayah yang mengatakan bahwa waktu itu bagaikan berlian. Apabila kita diberikan berlian, maka kita pasti akan menjaganya. Kita pasti akan menjaganya sebaik mungkin. Maka begitu pula dengan waktu, kita harus menjaganya. Kita tidak boleh membiarkan waktu kita terbuang sia-sia, karena waktu memiliki dua karakter, yakni Dia begitu cepat berlalu, dia tidak akan pernah kembali. Lalu yang menjadi persoalannya apa, hadirin sekalian? Bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah beri? Jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Hadirin yang berbahagia, para mufassir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. Kita harus mempunyai planning atau rencana, karena apabila sesuatu tidak direncanakan, maka akan berantakan dan sia-sia. Setelah rencana dibuat, maka laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Ketika telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, segeralah melakukan pekerjaan yang lain. Karena Imam Syafi'i mengatakan, time is like a sword, if you can cut it, I will cut you. Waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tidak mampu memotongnya, maka ia akan memotongmu. Nauzubillah min zalik. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan. Karena barang siapa yang menyanyiakan waktu, berarti dia telah menyanyiakan hidupnya. Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan, your time is your life. Waktumu adalah hidupmu.
Akan tetapi sayang 1000 sayang, banyak orang-orang di luar sana yang meluangkan waktunya untuk bersenang-senang sehingga dia menelantarkan dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak dan sama sekali tidak mendesak seperti posting status di sosial media, Facebook, BBM, Instagram, Twitter, komen status, chatting sampai berjam-jam, sampai meninggalkan salat 5 waktu. Nauzubillah, berfoya-foya dan menghamburkan harta benda untuk hal dunia. Bukankah sebaiknya harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah seperti berinfak, bersedekah dan membayar zakat? Menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dikatakan anak muda sekarang. Habiskanlah masa muda kita dengan kesenangan, nanti saat kita tua baru kita taubat. Artinya, 1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam, yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu yang luang, yaitu dengan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Karena jika kita membawa Al-Quran, setan biasa-biasa saja. Jika kita membukanya, setan akan merasa panas. Jika kita memahaminya, setan akan kenjang-kenjang. Dan jika kita mengamalkannya, setan akan stroke. Maka dari itu, marilah kita memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Sang Pencipta kita. Penyanyi religi Opich mengatakan, bila waktu telah berakhir, teman sejati tinggal amal. Barangkali itulah tadi yang sempat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.